Pablo Neruda dianggap sebagai salah satu penyair berbahasa Spanyol terbesar pada abad ke-20. Dia adalah seorang penulis yang produktif. Tulisan-tulisannya merentang dari puisi-puisi cinta yang erotik, puisi-puisi yang surrealis, epos sejarah, puisi-puisi politik, hingga puisi-puisi tentang hal-hal yang bersifat umum seperti tentang alam dan laut. Novelis Kolombia Gabriel Garcia Marquez menyebutnya sebagai penyair terbesar abad ke-20 dalam bahasa apapun. Kepiawaiannya memang kemudian diakui dunia melalui serangkaian penghargaan. Puncaknya di tahun 1971, Pablo Neruda dianugerahi penghargaan Nobel dalam bidang sastra. Pablo Neruda sendiri hanyalah nama samaran. Ia bernama asli Ricardo Eliezer Neftal Reyes Basualdo. Selain sebagai penyair, Pablo juga dikenal sebagai seorang politisi Partai Komunis dan diplomat Chili. Sebagai politisi dan diplomat, ia juga terbilang cukup berhasil. Bahkan ia pernah menjadi kandidat kuat Presiden Chili pada tahun 1970. Saat awal merintis karir sebagai diplomat, Neruda pernah ditempatkan di Myanmar, lalu India, Sri Lanka, hingga akhirnya di Batavia, Hindia Belanda. Di Batavia inilah ia menemukan istri pertamanya dan membuka sisi kelam kekejaman hatinya di balik kebesaran namanya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pablo Neruda masih muda, tetapi sudah punya reputasi internasional sebagai penyair. Namun ia hidup dalam kemiskinan sehingga memutuskan bekerja sebagai diplomat yang ditempatkan ke berbagai negara hingga akhirnya ditempatkan di Batavia, Hindia Belanda di usia 26 tahun. Di Batavia, Neruda bertemu dengan seorang gadis pegawai sebuah bank, Maria Hagenaar. Maria adalah seorang gadis Belanda kelahiran Yogyakarta pada 5 Maret 1900. Mereka berjumpa di sebuah klub tenis di Batavia dan menikah beberapa lama setelahnya. Kendala bahasa di mana Neruda tidak bisa berbahasa Belanda dan Maria tidak bisa berbahasa Spanyol diatasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Neruda memanggil istrinya dengan Maruka. Kelak Neruda menggambarkan Maria di bukunya sebagai seorang gadis yang tinggi, lembut, dan tidak tahu apapun tentang seni dan sastra. 2 tahun bertugas, pada awal tahun 1932, tugas Neruda di Batavia berakhir. Maria Hagenaar atau Maruka Reyes pun mengikuti suaminya pulang ke Chili. Namun pasangan itu tak lama tinggal di Chili karena setahun setelahnya Neruda mendapat pekerjaan sebagai konsul di Buenos Aires, Argentina. Di Argentina pula Neruda bertemu dengan penyair Spanyol Federico García Lorca yang kelak menjadi sahabatnya. Tinggal di Argentina, secara keuangan kehidupan pasangan Maruka dan Neruda sedikit lebih baik. Namun mulai tinggal masalah karena ketidaksukaan Maruka atas perilaku suaminya Neruda yang mulai gemar menghabiskan malam dengan minum-minum dan bersenang-senang di bar dan kafe. Pasangan ini pindah ke Barcelona, Spanyol pada akhir Mei 1934. Saat itu Maruka sedang hamil. Atas keinginan Neruda agar ia bisa dekat dengan pusat kebudayaan dan sastra, mereka kemudian pindah ke Madrid. Pada 18 Agustus 1934, sesaat setelah pindah ke Madrid, Maruka melahirkan seorang bayi perempuan prematur bernama lengkap Malva Marina Trinidad Reyes Hagenaar. Kelahiran Malva membawa kebahagiaan bagi Maruka, Neruda, dan kawan-kawan dekatnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malva Marina terlahir dengan kondisi hidrosefalus, di otaknya menumpuk cairan. Kondisi sakit dari putri mereka membuat pasangan ini hidup dalam kesedihan, terutama Maruka sebagai ibu.
Bahkan sahabat Neruda, Federico Garcia Lorca, sampai menuliskan puisi untuk menggambarkan kesedihan mereka, sekalipun baik Neruda maupun Maruca tidak mengetahui bahwa Lorca telah menulis puisi tentang kehidupan mereka. Sementara Neruda sendiri makin kelihatan sifat aslinya. Sepanjang hidupnya, Neruda banyak menulis puisi cinta yang terinspirasi oleh kekasih dan berbagai wanita yang dijumpainya. Namun ironisnya, tak ada satupun puisi cinta yang dipersembahkan untuk istrinya sendiri, Maruca. Bahkan memang nampaknya Neruda tak pernah mencintai Maruca. Dalam salah satu bait puisinya yang berjudul Itinerarios atau Rencana Perjalanan, Neruda seperti menyalahkan dan menyesali dirinya sendiri atas pernikahannya dengan Maruca di Batavia. Bahkan kelahiran darah dagingnya Malva tak melunakkan hatinya. Ia mulai serong dengan jatuh cinta dengan perempuan lain. Di Madrid ia bertemu dan jatuh cinta dengan Delia del Carril, seorang pelukis, komunis, dan aktivis politik dari Argentina yang usianya 20 tahun lebih tua dari Neruda. Gilanya lagi, Delia diajak tinggal bersama Maruca dan putri mereka Malva dalam satu atap. Delia diposisikan sebagai sekretaris pribadi. Di tengah kepedihan itu, Neruda atau Mary tak pernah mengeluh soal kondisi diri dan anaknya. Bahkan saat mengirim surat kepada mertua dan kakak iparnya, ia sama sekali tak menyinggung penderitaannya, bahkan sakit anaknya. Pada tahun 1936, perang sipil pecah di Spanyol. Sahabat mereka, penyair Federico Garcia Lorca, dibunuh. Kondisi Spanyol sangat tidak aman bagi Maruca dan keluarganya. Neruda memboyong Maruca dan Malva lari ke Barcelona, lalu ke Prancis dengan kereta api. Akibat perang saudara itu, pemerintah Chili menutup konsulatnya di Madrid dan berhenti menggaji Neruda. Hal tersebut membuat kondisi keuangan keluarga ini berantakan. Neruda kemudian memutuskan memulangkan istri dan anaknya di Den Haag, Belanda. Sementara Neruda tetap tinggal di Prancis dan berjanji untuk mengirim uang kepada Maruca setiap bulan. Namun janji itu sangat jarang ia penuhi. Di Prancis, Neruda justru secara terbuka menjalin hubungan cinta dengan sekretarisnya, Delia del Carril. Sementara Maruca menjalani kehidupan yang sulit di Belanda. Ia hidup dalam kemiskinan. Di saat yang sama, Malva terus-menerus sakit dan memerlukan perawatan khusus. Melalui Asosiasi Gereja Kristus Ahli Ilmu Pengetahuan atau Christenwetenskap, Maruca akhirnya terpaksa menyerahkan putrinya Malva kepada pasangan suami istri Hendrik Julsing dan Gerdina Sirk di kota Gouda. Pasangan ini bersedia mengasuh Malva sebagai anak angkat. Keluarga Julsing memperkerjakan seorang pengasuh yang khusus bertugas untuk mengurus Malva, namun gaji sang pengasuh dibayar oleh Maruca. Maruca akhirnya mendapat pekerjaan di kedutaan Spanyol di Den Haag. Dengan segala keterbatasannya, ia rutin mengunjungi Malva setidaknya sebulan sekali. Berkali-kali Maruca menyurati Neruda, menuntut tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. Karena jarang mendapat respon, Maruca mulai memanggil Neruda dengan sebutan My Dear Pig atau babiku sayang. Pada 2 Maret 1943, Malva Marina meninggal dunia dalam usia 8 tahun dan dimakamkan di Gouda. Tak sepatah kata pun terkirim dari Neruda. Neruda tidak menulis puisi untuk menandai kematian anaknya, meskipun kemudian ia menulis sebuah syair ratapan penuh perasaan untuk anjingnya. Demikian tulis Dominic Moran dalam biografi Pablo Neruda yang ia tulis. Yang tidak diketahui oleh Maruca, Neruda telah menceraikannya kira-kira setahun sebelum kematian putri mereka. Pablo Neruda yang telah bekerja sebagai konsul jenderal Chili di Mexico City memasang pengumuman di sebuah surat kabar Meksiko yang ditujukan kepada Senora Maria Antonia Hagenar. Di kolom itu ia mengajukan permohonan cerai dengan alasan ketidakcocokan sifat. Jika Maruca tidak merespon publikasi tersebut dalam waktu 3 hari, maka proses perceraian akan dimulai. Tentu saja Maruca tidak mengetahui pengumuman ini karena ia tinggal di Belanda.
Setelah proses perceraian yang tidak diketahui Maruka itu, di tahun 1943, Neruda menikahi kekasih gelapnya, Delia del Carril. Tidak jelas apakah Maruka mengetahui pernikahan ini. Nasib Maruka makin buruk setelah pada 12 Maret 1945 ia ditangkap tentara Jerman dan ditahan di kamp Westerbork, Belanda. Maruka ditangkap sebagai Austausch kandidat atau kandidat pertukaran untuk ditukar dengan tentara Jerman yang ditangkap. Maruka dibebaskan dari kamp Westerbork pada 19 April 1945. Akhirnya Maruka berangkat ke Chili mencari suaminya dan tiba di sana pada Februari 1948. Dan 8 bulan kemudian menyetujui perceraiannya dengan Neruda. Ia tinggal selama beberapa tahun di Chili sebelum akhirnya kembali ke Den Haag pada tahun 1959. Pada 27 Maret 1965 di Den Haag, Maruka Reyes mengembuskan nafas terakhirnya. Kisah derita hidup Maruka Reyes dan putrinya Malva kemudian diangkat ke dalam 2 novel yang berbeda yang ditulis oleh 2 novelis, yakni Pauline Sloot dan Hagar Peters. Kedua penulis perempuan tersebut bermaksud menghadirkan sosok Maruka dan Malva di tengah banyaknya biografi yang secara gemerlap seolah memuja-muji Pablo Neruda. Demikian sekilas kisah hidup Maruka dan perkawinannya dengan penyair besar Pablo Neruda. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.